Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini 16 Juni 2023 kita kembali beribadah secara online di PDRG. Sebelum kita masuk dalam ibadah online ini, mari kita berdoa biar kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak dalam surga, terima kasih Bapak pada siang hari Bapak. Sangat besar anugerah Bapak Engkau berikan kepada kami semua satu persatu Bapak, sehingga sampai pada hari ini Bapak, kami dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun juga, dan kami siap Bapak memuji mulakan nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Bapak. Pada hari Bapak, Pak Pendeta Joseph, terima kasih Bapak, Engkau mengurapi beliau Bapak untuk membawakan firman daripada Engkau Bapak. Biarlah kuasa-Mu Bapak, Roh Kudus menyertai Bapak. Biarlah firman itu Bapak bisa kami cerna dalam bantuan Roh Kudus Bapak, dan tertanam dalam hati kami di tanah kami yang subur Bapak berserta. Biarlah iman kami semakin kokoh Bapak. Biarlah iman kami semakin dikuatkan, dan juga kami bisa menunjukkan iman kami untuk kami bisa mengasihi dunia, bisa mengasihi semua teman-teman kami, untuk mereka di dalam naungan kasih-Mu Tuhan Yesus Bapak. Terima kasih Bapak, perlengkapi ibadah kami, urapi ibadah kami, perlengkapan kami Bapak, signal, handset kami, laptop kami, dan juga cuaca kami yang saat ini sedang hujan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, supaya itu menjadi berkat bagi kami semua. Juga dengan Bung Martin, untuk bahkan puji-pujian dan penyembahan dengan musik Bapak, berkati Bapak. Juga dengan Mbak Angel sebagai host di sana Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, Kau penuhi kami saudara-saudara-Mu. Jemaat-jemaat-Mu yang akan hadir secara online dan juga onsite dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, kami serahkan segala doa dan pengucapan syukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, sampai kami hidup. Haleluya, amin. Bung Martin, silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,
ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Diserahkan kepada Bapak Pendeta untuk melanjutkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah rela menjadi manusia, mati untuk menanggung hukuman dosa kami, disalibkan untuk menanggung kutuk ganti kami, dan telah mencurahkan darah-Mu yang suci untuk menebus kami dari kuasa kegelapan, membawa kami masuk kerajaan sorga. Kepadamu Tuhan kami datang beribadah, kepadamu Tuhan kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Turunlah kiranya atas kami semua ya Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera-Mu, mengurapi, menguduskan, menyucikan, mengampuni segala dosa kami semua, dan mengurapi kami, memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, mengurapi kami untuk mendengar firman. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama, kita katakan, amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sudah berapa tahun sebenarnya ya, 2 tahun yang lalu kira-kira saya menerima WA yang isinya adalah deretan nama-nama pendeta yang jadi mualaf. Cukup sedih juga kalau saya melihat, saya tidak tahu apakah itu gelarnya benar atau tidak, tapi ya saya percayalah. Mereka juga sekolah teologi ya, ada STH, ada MTH, ada doktor teologi ya, dan cukup banyak mereka menjadi mualaf. Saya mulai berpikir kalau kita sebagai pendeta memberikan contoh yang tidak baik seperti ini, bagaimana jemaat? Nah, saya mencoba dalam 19 tahun pelayanan saya ini, saya coba melihat kenapa seperti ini kekristenan. Dan saya menemukan ternyata tantangan terbesar kekristenan di Indonesia ini, khususnya kita lihat saja di Indonesia, bukan dari kelompok-kelompok radikal. Tapi sebenarnya tantangan terbesar adalah internal kita sendiri. Nah, saya menemukan paling tidak ada beberapa hal yang membuat kenapa kekristenan tidak berkembang. Karena sebelum 19 tahun yang lalu waktu saya mulai mengembalakan jemaat mula-mula itulah menjadi pedoman saya, dan sampai saat ini saya sudah bilang ke jemaat saya, GBI Rumah Kasih, saya bilang, ya kita harus menjadi miniatur lah seperti jemaat mula-mula. Walaupun kita jemaat sederhana, tapi tidak punya gedung ibadah permanen, tapi kita harus menjadi miniatur jemaat mula-mula, karena ini jemaat teladan. Dan selama 19 tahun saya melayani sebagai pendeta, dan saya menemukan kenapa Kristenan tidak bertumbuh, dan saya melihat ada hal-hal yang memang membuat kita tidak bertumbuh, dan Tuhan tidak senang dengan kondisi ini. Pertama, lebih dari 300 sinode di Indonesia tidak bersatu kita. Padahal itu doa Tuhan Yesus. Nah, kalau doa Tuhan Yesus saja kita tidak taati, bagaimana kita mau berkembang? Apalagi perintah Tuhan Yesus. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi, sesama pendeta sendiri saling menyerang di medsos. Wah. Jadi sebetulnya masalah kita tuh intern kita, bukan kelompok-kelompok radikal. Kita tidak perlu melihat keluar dulu, kita lihat dulu. Kesaksian itu dimulai dari Yerusalem, artinya di dalam intern kita sendiri nggak baik, bagaimana kita mau pergi beritakan kabar baik? Injil itu kabar baik, tapi di dalam persekutuan kita sendiri nggak baik. Lalu apa lagi? Umat Kristen percaya bahwa Tuhan datang ke dunia jadi manusia dan rela mati menanggung hukuman dosa kita, tapi banyak orang Kristen hidup dalam dosa. Perceraian banyak, narkoba banyak, pembunuhan, perampokan, korupsi, ya banyak orang Kristen juga. Lalu apa bedanya kita dengan yang lain? Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, akhirnya saya mulai merenungkan. Lalu saya mulai merenungkan apa sih itu yang menjadi dasar sehingga banyak orang Kristen pindah agama. Dan tiba-tiba Tuhan munculkan satu ayat. Angel bisa tampilin ayat ini. Dalam 1 Korintus 3. Ya, 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, dari ayat ini saya berdoa dan saya tanya Tuhan, apa maksud Tuhan? Roh Kudus seperti bicara di hati saya. Banyak orang Kristen
tidak membangun imannya, tidak membangun bangunan imannya di atas fondasi yang benar. Dan akhirnya saya coba membuat sebuah tema khotbah, dan yang hari ini saya juga bagikan secara singkat buat teman-teman semua, yaitu milikilah fondasi bangunan iman yang kuat, yang kokoh, dan tidak tergoyahkan. Bagaimana kita bisa memiliki fondasi iman yang kuat, kokoh, yang tidak tergoyahkan? Dan Rasul Paulus, tidak ada fondasi lain. Kita harus menempatkan Kristus sebagai fondasi yang utama. Tetapi di dalam pelayanan saya ketemu dengan banyak orang Kristen ketika saya mengkhotbahkan ini di beberapa gereja. Dan ketika saya bertanya, apa yang kira-kira menjadi dasar kita membangun iman? Banyak yang mengatakan, ya saya menjadi Kristen karena saya lahir dari keluarga Kristen. Nah, kalau kita punya pemahaman ini karena kita lahir dari keluarga Kristen, berarti kita menjadi Kristen tanpa pemahaman yang benar. Cuma karena keturunan. Dan itu bukan fondasi yang kuat untuk iman kita. Dan banyak yang lahir dari keluarga Kristen juga banyak yang akhirnya pindah agama. Lalu saya ketemu lagi dengan ada jemaat yang mengatakan, oh saya menjadi Kristen karena saya pernah didoakan hamba Tuhan sakit sembuh. Nah, jadi karena dia pernah didoakan sakit sembuh, lalu dia menjadi Kristen. Nah, ini juga bukan fondasi yang kuat. Karena sangat mungkin satu ketika Tuhan tidak izinkan sakit kita bisa saja tidak sembuh. Karena Tuhan ingin menguatkan iman kita. Tapi kalau motivasi kita hanya jadi Kristen karena mau diberkati Tuhan, mau disembuhkan Tuhan, mengalami mujizat, maka Paulus katakan bahwa kita sedang menempatkan fondasi yang salah bagi bangunan hidup kita. Dan ada juga ya cukup banyak yang akhirnya katakan bahwa, oh saya menjadi Kristen karena ya suami saya Kristen, saya ikut suami, saya ikut istri. Nah, ini Kristen ikut-ikutan. Nanti kalau misalnya katakanlah ya mohon maaf kalau suaminya meninggal lalu dia menikah dengan suami yang agama lain, sangat mungkin dia ikuti juga agama itu. Nah, ini fondasi-fondasi seperti ini yang banyak dibangun dari umat Kristen. Nah, kalau kita menempatkan, dan kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, secara umum gitu ya, secara umum banyak orang membangun hidupnya dengan apa? Fondasinya apa? Uang. Makanya anak sekolah minggu yang jujur dan tulus, dan mereka nyanyikan lagu ini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Ini terjadi. Ada banyak orang Kristen juga. Ya, yang karena uang bisa bunuh diri, bisa stres, bisa takut. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau ceritakan tentang bagaimana perjalanan pelayanan saya banyak ditinggal waktu ketika saya melayani anak-anak jalanan, saya ditinggal. Saya mulai pelayanan ini dengan beberapa teman-teman pengusaha. Mereka tinggalkan saya. Kalau saya menganggap bahwa uang itu menjadi penopang gereja ini sudah tutup lama. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ini bukan pengusaha, saya pendeta full time. Jemaat saya sekarang yang saya bina semua sekitar 700 orang, 80% itu kaum marginal. Saya sendiri tidak terima gaji dari gereja, tapi gereja ini tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena saya menempatkan Kristus sebagai fondasi utama dalam hidup. Sebab itu Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin share singkat saja karena ibadah karyawan ini waktunya singkat. Share singkat, paling tidak ada 5 hal yang kita harus miliki. Dan Paulus katakan bahwa tidak ada fondasi lain. Boleh share screen tadi, ya? Tadi. Ya. 1 Korintus 3:11 katakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, fondasi lain, ya. Jadi jangan menjadi Kristen karena iming-iming diberkati Tuhan atau disembuhkan Tuhan. Kita tidak perlu ragu lah soal berkat Tuhan. Tuhan tidak perlu diajarin soal mujizat. Tuhan tidak perlu diajarin soal berkat Tuhan. Tuhan tahu kok. Ya, Matius 6 ayat 33 firman Tuhan bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan fokusnya hanya duit aja. Jangan fokusnya berkat aja. Jangan fokusnya hanya mujizat aja. Tapi cari Tuhan. Cari Kristus. Paulus katakan jangan ada fondasi lain. Fondasi utama kita adalah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan, sebagai fondasi, maka yang pertama kita tidak boleh ragu sedikit pun untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk bagian ini boleh saya share sedikit pada Bapak Ibu Saudara, mungkin teman-teman, ini saya pengalaman dari 2022 kemarin ada sekitar 22-23 gereja yang undang saya khotbah, dan saya tanya kepada mereka,
Kalau saya hitung-hitung yang ikut ibadah dari 22-23 gereja itu, mungkin ada sekitar 8 ribuan orang, karena ada gereja yang jemaahnya 1.000, ada yang 500, ada yang 100, ada yang ikut juga via online. Dan saya coba hitung-hitung kemungkinan ada 8.000 sampai 10.000 orang yang ikut. Dan saya tanya pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin teman-teman bisa langsung jawab kalau ada yang bisa jawab. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Yesus Tuhan. Nah, kalau orang bertanya kepada kita begini, coba kita tunjukin bukti yang hanya dialami dan hanya dimiliki oleh Yesus saja, dan tidak dimiliki dan dialami oleh manusia manapun. Ya, bukti. Dan itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada mungkin teman-teman yang bisa langsung jawab ketika orang bertanya, apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan? Jadi, bukti yang hanya dimiliki dan dialami oleh Yesus saja. Ada yang teman-teman mungkin bisa buka itu dan ada boleh menjawab langsung? Bangkit ya Pak? Ya, mati dan bangkit. Kalau Kembali. mati yang bangkit, ada yang ngalami. Lazarus juga bangkit. Naik ke surga. Dorcas juga naik ke sorga. Elia juga naik ke sorga. Henok juga naik ke sorga. Dan dipercaya Musa juga naik ke sorga. Kita harus berikan jawaban yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Yesus akan datang kembali ke dunia. Ya, itu salah satunya. Kak, ini Yesus bilang, aku sebelum ada Abraham, aku sudah ada. Ya, saya juga. Tapi yang mungkin kalau itu agak sulit dijelaskan, Pak. Memang itu secara iman kita percaya. Tetapi kita mesti bikin jawaban yang orang langsung nggak bahwa memang benar ini dialami oleh Yesus. Ada lagi benar Pak itu semua, tapi kita coba berikan jawaban yang ketika kita menjawab orang langsung ngeh gitu. Oh benar, itu hanya dialami oleh Yesus. Tuhan mengakui dia adalah tidak berdosa. Ya, betul. 1 Petrus 2 ayat 22. Yesus tidak berdosa. Firman Tuhan katakan bahwa semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 27. Tetapi Alkitab jelas katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Yesus tidak berdosa. Dan yang tidak berdosa hanya Tuhan. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada lagi? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya sama aku, dia akan selamat. Betul. Tidak ada nabi satupun di dunia ini yang bisa berjanji jalan kebenaran hidup. Yang bisa berjanji jalan kebenaran hidup hanya Tuhan. Dan Yesus berani mengatakan itu. Betul Pak? Amin. Ada lagi? Ya, cukup banyak ya. Dalam Matius 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Tidak ada manusia. Ini pun disaksikan dalam Al-Quran. Bahwa Yesus itu memang dikandung oleh Roh Allah. Ya, itu tidak bisa terbantahkan. Ada begitu banyak bukti. Lalu apa lagi tadi? Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang berkuasa? Pada kita cuma berkuasa di Indonesia, tapi Alkitab katakan dalam Matius 28 ayat 18 bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Tadi ada yang mau jawab? Ya, cukup banyak ya, cukup banyak. Artinya begini, mengapa kita harus menempatkan Kristus sebagai fondasi utama? Karena Kristus itu Tuhan. Tuhan itu maha kuasa di sorga dan di bumi. Ya, jadi yang pertama kalau kita ingin supaya fondasi iman kita kuat, jangan pernah ragu sedikit pun untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi ada teman-teman yang katakan bahwa Yesus berjanji jalan yang benar ke sorga. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa tidak ada agama manapun di dunia ini yang berani menjanjikan kepastian ke sorga. Hanya di dalam Kristus. Hanya dalam Kristus. Jangan membuang iman kita hanya karena seorang wanita cantik, karena seorang pria ganteng, kaya, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan di dunia ini hanya nama Yesus yang memberikan kita keselamatan. Sebab itu yang pertama, kalau kita mau iman kita semakin kuat dan kokoh dan tidak tergoyahkan, jangan pernah ragu sedikit pun untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, mohon maaf nih waktunya singkat sekali tapi saya Yang kedua, karena Kristus itu sudah menebus kita. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa semua manusia itu berdosa. Dan akibat dari dosa manusia harus dihukum mati, masuk alam maut. Manusia menjadi terkutuk dan manusia itu menjadi hamba dosa, menjadi hamba iblis sebenarnya. Kondisi seperti itu. Tetapi Kristus yang adalah Tuhan yang rela mati bagi yang rela datang ke dunia, dia sudah menebus kita. Menebus kita dari hukuman dosa. Kita sudah bebas dari hukuman dosa. Dia menanggung kutuk ganti kita dengan cara dia mati di kayu salib.
dan dia menebus kita dengan darahnya yang suci, dan kita menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus katakan bahwa kita harus menempatkan Kristus yang paling utama? Karena hidup kita ini, kita yang percaya pada Kristus, kita bukan milik kita lagi. Kita milik Kristus, tubuh, roh, dan jiwa kita milik Kristus. Ada begitu banyak saya melihat, ada banyak orang Kristen yang semena-mena menggunakan tubuhnya, jiwanya, rohnya, ya. Banyak orang Kristen yang sudah menjadi majelis gereja tapi masih pergi menyembah berhala. Berarti dia menggunakan rohnya bukan untuk menyembah Tuhan tapi menyembah berhala. Tubuh yang seharusnya dijaga, diisi dengan mohon maaf, diisi dengan rokok, minuman keras, narkoba, dan segala macam. Hati yang mestinya diisi dengan damai sejahtera, diisi dengan sakit hati, iri hati, dan segala macam. Kita merusak. Padahal tubuh kita ini milik Kristus. Ya, Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Maka kita sudah bebas dari penghukuman dosa. Nah, ini yang seharusnya menjadi fondasi yang kuat ketika kita tahu bahwa Tuhan Kristus sudah menunjukkan kasihnya yang begitu besar bagi kita. Seharusnya kita sadar bahwa hidup kita ini milik Kristus. Yang ketiga, coba kita lihat dulu. Yang ketiga. Boleh lanjut? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kristus. Dan Roh Kristus itulah yang memampukan kita untuk menang atas setiap masalah. Seharusnya kalau kita sadar bahwa ada Tuhan di dalam diri kita, kita tidak perlu takut menghadapi masalah seberat apapun. Bapak Ibu, Tuhan tidak kekurangan hikmat untuk memberikan jalan keluar bagi setiap masalah apapun. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir dalam hidup, dalam menghadapi apapun, karena ada Roh Kristus dalam diri kita. Dan yang saya temukan juga, kenapa banyak orang Kristen kok takut setan? Padahal seharusnya setan takut kita. Karena setan kalau lihat Kristus, setan takut. Kalau kita punya Roh Kristus, seharusnya setan takut lihat kita. Karena Roh Kristus dalam diri kita itu lebih besar. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya nonton acara Dunia Lain ya, di TV apa saya lupa ya, di acara Dunia Lain. Lalu di situ ada seorang singer loh, bukan pendeta, seorang singer gereja, dia ikut juga bersama dengan ada yang satu yang tidak seiman dengan dia. Jadi acara dunia lain itu mereka disuruh masuk di tempat yang dianggap angker gitu, banyak setannya begitu kan, banyak roh-roh setan situ, dan begitu dia mulai masuk dia udah serem, dia udah takut. Tapi karena dia datang dengan teman-teman dia yang singer, dia bilang, udah kamu kan punya Roh Tuhan, ada Roh Kristus di dalamnya, dan akhirnya dia nekat masuk, dan begitu dia masuk ke dalam dia nyanyi, darahmu Yesus sucikan, dia nyanyi terus. Namanya juga singer, dia nyanyi terus sepanjang itu, dan saya nonton terus kira-kira acara 1 jam dia nyanyi terus, dan di sebelahnya ada satu yang tidak seiman, baru beberapa menit sudah sudah kerasukan. Nah, dan sementara teman ini dia masuk terus nyanyi, dan sampai acara selesai saya perhatikan tuh sampai selesai dia tetap nyanyi puji Tuhan, dan dia tidak dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam diri kita tuh ada Roh Kristus. Kenapa kita Tuhan sebut Immanuel, Immanen, Elohim, artinya Tuhan itu dekat, ada di dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan dekat di dalam diri kita, kalau orang Ambon bilang saya nggak ada lawan. Kalau Tuhan ada bersama-sama kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Mestinya kita punya keyakinan seperti itu. Jadi tidak perlu takut menghadapi masalah apapun. Bapak Ibu Saudara, saya yang waktunya singkat kalau kita khotbah di sini, tapi kalau saya punya banyak kesaksian selama 19 tahun saya mengembalakan, dan saya banyak belajar hal-hal yang tidak saya temukan di sekolah teologi. Saya belajar teologi cuma 5-6 tahun untuk master ministry, tapi 19 tahun saya belajar bagaimana bersama-sama dengan Tuhan, dan saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Karena saya tahu, walaupun begitu banyak teman-teman usaha yang tinggalkan saya dalam pelayanan, kenapa saya kuat? Karena saya punya Kristus yang selalu ada bersama-sama dengan saya, menghadapi setiap tantangan. Bisa bayangin Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta full time, saya tidak punya bisnis yang besar apapun, hanya bisnis kecil-kecilan, tapi bisa ngurusin hampir 700-an anak-anak jalanan, ya sekitar 300 dewasa, 200-an anak-anak kecil. Kalau dipikir-pikir secara manusia bagaimana mungkin? Tapi saya percaya,
ada Tuhan. Dan Tuhan sudah berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak jauh. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu yang akan mengkokohkan, menguatkan, dan tidak membuat saya goyah. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, ya saya sudah umur 60 tahun nanti tahun ini. Dan ya baru 19 tahun saya mengembalakan jemaat menjadi pendeta. Tapi saya harus katakan di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman, bahwa dalam nama Tuhan Yesus saya tidak akan pernah meninggalkan iman pada Kristus. Karena saya tahu tidak ada keyakinan iman yang lebih baik dari ini. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai fondasi yang kuat, saya yakin masalah seberat apapun, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, masalah seberat apapun, pasti dapat diselesaikan bersama Tuhan. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan yang keempat, ini juga penting. Silakan. Bapak Ibu tahu bahwa menjadi seorang Kristen, menjadi anak Tuhan, itu Tuhan yang pilih. Tuhan yang pilih kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan yang pilih kita supaya kita hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya sangat yakin dengan ayat ini bahwa janji Tuhan, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan hidup kita. Dan saya nggak tahu dengan teman-teman yang pendeta yang pindah. Kalau saya ketemu mereka, salah satunya saya pikir, kamu tidak mengerti bahwa Tuhan yang pilih kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana ya, tidak usah juga jadi caleg, mungkin dia mau jadi caleg atau mau jadi anggota DPR, tidak perlu. Karena Tuhan pilih kita sesuai rencana Tuhan. Kalau tidak mau jadi pendeta, ya dari dulu tidak usah jadi pendeta, lebih baik. Mau jadi pengusaha atau gimana, tapi kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan pasti bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara bekerja di kantor, itu juga Tuhan yang pilih. Tidak harus jadi pendeta. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita dimanapun kita berada. Di setiap bidang yang Tuhan percayakan pada kita, kita bisa mengembangkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita memiliki fondasi bangunan iman kita yang kuat, yang kokoh, dan tidak terkoyakkan, yang pertama, jangan pernah ragu untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, jangan pernah ragu akan kasih Tuhan yang sudah rela mati bagi kita, mati menanggung kutu ganti kita, disalibkan, mencurahkan darahnya yang suci untuk kita. Dan yang ketiga, percayalah, ada Kristus, ada Roh Kristus yang dalam diri kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri menghadapi tantangan seberat apapun. Pemazmur berkata, sekalipun kita jatuh, tidak mungkin akan tergeletak. Karena Tuhan, tangan Tuhan selalu akan menyertai dan menopang kita. Dan yang keempat, ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang pilih kita. Menjadi anak Tuhan, menjadi seorang Kristen, itu Tuhan yang pilih, bukan mau-maunya kita. Bukan suka-suka kita. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan pasti punya tanggung jawab. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita. Sebab itu serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, 4 hal ini penting. Tetapi yang kelima juga tidak kalah penting. Kalau yang pertama kita percaya bahwa Yesus Tuhan. Yang kedua kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kalau yang ketiga kita percaya bahwa ada Roh Kristus dalam diri kita. Dan yang keempat kalau kita percaya Tuhan yang pilih kita. Tetapi kalau kita abaikan yang kelima ini. Boleh tampilkan, Angel? Janganlah sengaja hidup dalam dosa lagi. Bapak Ibu, Yesaya 59 ayat 1 katakan, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bukan karya Tuhan tidak besar dalam hidup kita, tapi dosa itulah menghalangi kita. Jadi sekalipun kita mengaku percaya Yesus Tuhan, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Dan kalau kita tidak menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan dan kita hidup dalam dosa, mohon maaf, sangat mungkin Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ingat apa yang ditulis oleh Matius dalam Matius 7 ayat 20-21 bahwa sekalipun kita diberikan karunia yang luar biasa mengusir setan, mendoakan orang sakit, tapi kalau kita sombong, kita menjadi pribadi-pribadi yang masih tetap hidup dalam dosa, itu semua akan menghalangi berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa kita memiliki fondasi iman yang kuat, yang kokoh dan tidak tergoyahkan, dan saya yakin kalau kita sungguh-sungguh memiliki fondasi iman yang kuat seperti ini, kita tidak mungkin akan tinggalkan iman kita kepada Kristus. Yang pertama, jangan pernah ragu untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan pernah ragu.
Kalau saudara ragu bahwa Yesus Tuhan, berarti saudara juga ragu akan firman Tuhan. Karena bukti-bukti bahwa Yesus Tuhan ada dalam Alkitab. Yang kedua, jangan pernah ragu akan kasih Tuhan. Kurang baik apa Tuhan. Jangan karena pergumulan kita berpikir Tuhan tidak sayang kita. Dia rela berkorban mati untuk kita, Bapak Ibu saudara. Dan yang ketiga, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dan dia diam dalam diri kita. Yang keempat, Tuhan yang pilih kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Biarlah rancangan Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang kelima, jangan lupa. Jangan sengaja hidup dalam dosa. Karena kalau kita hidup dalam dosa, tempat di depan bisa buyar semua. Sebab itu, 5 hal ini harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita sebagai fondasi yang paling utama dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, bisa ada tanya jawab ya, Inja? Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta atas lawatan firman yang boleh disampaikan pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada ingin mau bertanya satu pertanyaan begitu? Ya, boleh. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya akan bertanya nih. Silakan Pak Duli. Poin nomor 5 Pak Pendeta. Ya. Poin nomor 5, sengaja berbuat dosa. Ya. Apakah mendurhakai Roh Kudus itu termasuk sengaja berbuat dosa atau bagaimana? Karena durhaka terhadap Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Boleh Pak Pendeta kasih penjelasan? Iya. Sebetulnya kan kalau misalnya di dunia ini hanya ada 2 roh sebenarnya Pak. Ya Roh Tuhan dan Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus. Nah, saya sih tetap masih percaya bahwa sebenarnya kalau kita bilang bahwa kita mendukakan Roh Kudus, artinya berarti kan kita tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Tapi Pak Ruli jangan lupa bahwa Tuhan itu juga kan tetap Maha Pengampun. Artinya selama dia tetap tidak taat kepada Roh Kudus, ya memang tidak ada pengampunan. Ya kan? Mengikuti kehendaknya sendiri dalam posisi itu tidak ada pengampunan. Tapi saya percaya bahwa pintu anugerah itu masih terbuka selama dia masih diizinkan. Kalau katakanlah dia meninggal dalam keadaan yang memang tidak dituntut oleh Roh Kudus, ya memang tidak ada pengampunan kan. Tapi kalau misalnya dia mendukakan Roh Kudus kan, itu artinya berarti dia tidak mengikuti. Ya, kalau misalnya Pak Ruli nasihatin anak Bapak, lalu anak Bapak tidak taat pada Bapak, berarti kan tidak menuruti Bapak kan? Ya kan? Sama kalau Roh Kudus, Tuhan suruh kita A tapi kita melakukan B, kita sedang mendukakan Roh Kudus sebenarnya. Dan kalau kita dalam posisi tetap itu sampai akhir, ya memang tidak diampuni. Tetapi bukankah pintu anugerah Tuhan tetap terbuka? Jadi selama masih ada kesempatan hidup, saya percaya bahwa tetap ada. Ya. Jadi saya jangan berpikir bahwa, jadi orang kadang-kadang mengerti, berarti tidak diampuni sama sekali. Kalau kita tetap dalam kondisi seperti itu sampai meninggal, ya pasti tidak terampuni. Ya kan, karena dia memang tidak mau bertobat begitu kan. Tapi selama kita katakanlah mendukakan Roh Kudus dalam arti tidak taat kepada Roh Kudus, pimpinan Tuhan, tapi masih ada kesempatan hidup, pintu anugerah tetap masih terbuka. Itu pemahaman saya, Pak Doli. Pak Pendeta, boleh bertanya satu Pak Pendeta? Silakan Pak, 2 juga boleh kalau Pak Ruli izinkan. Pak Pendeta, begini Pak, kan kita tahu doa Bapa kami ya Pak, Bapa kami. Tapi di sana disebutkan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Itu maksudnya bagaimana Pak? Apakah memang Tuhan selalu membawa kita ke dalam pencobaan? Mengapa Tuhan sebutkan di dalam doanya jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Pak Binsar ya, Pak Binsar, ya. Itu kan doa yang diajarkan Yesus kepada kita kan? Betul Pak. Dan Pak Binsar harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas, Pak. Kehendak bebas. Jangankan kita, Pak. Jangan kita. Ya, Adam yang diciptakan boleh dibilang sempurna gitu pun bisa jatuh dalam dosa kan? Ya kan? Dalam dosa. Jadi memang Tuhan tahu bahwa ya Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Kita punya kehendak bebas. Dan itu selalu mengajarkan kita bahwa ingat, kita punya kehendak bebas yang bisa kita gunakan untuk memilih yang jahat, memilih yang tidak baik. Nah itu. Jadi itu Tuhan ajarkan. Kalau saya percaya Yesus tidak mungkin akan tergoda, tapi kalau kita kan itu kan ajaran Tuhan buat kita. Supaya kita ketika kita hidup ini kita harus mohon pimpinan Tuhan supaya kita tidak
membawa. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh memohon Tuhan tuntun kita ke jalan yang benar, kita akan dituntun ke jalan yang benar. Tapi doa itu mengajarkan kita bahwa hati-hati, kita punya kehendak bebas yang bisa juga membawa kita mengikuti keinginan daging yang bisa membawa pada dosa gitu Pak. Begitu ya Pak Binsar ya? Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama baik. Dan satu lagi Pak Pendeta, di dalam chat nih saya baca di sini ya. Saya akan Baca di sini ya. Ada satu orang ibu di sini bertanya, apakah orang yang beragama lain sudah pasti tidak bisa masuk surga, sedangkan dia berbuat baik dan rajin melakukan ibadahnya dan selalu banyak menolong orang lain dan tidak melakukan kejahatan dan kekejian. Bagaimana menurut Bapak Pendeta? Terima kasih Bapak Pendeta. baik. Ibu, untuk jawaban ini mungkin Ibu akan ketemu dengan banyak pendeta yang punya jawaban yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Tapi ini saya menjawab dari apa yang saya yakini. Saya percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih bagi semua yang diciptakan. Kalau Ibu baca dalam Mazmur 145 ayat 89, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi semua, ya, bagi semua. Sampai manusia jatuh ke dalam dosa pun Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya. Rela jadi manusia, mati untuk kita. Sebab itu kita tahu bahwa berita keselamatan itu, pengorbanan Kristus itu kan kabar baik yang harus diberitakan kepada semua orang. Jadi sebenarnya kabar baik itu yang saya yakin bahwa Kristus itu mati kan untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah bagi semua orang. Tetapi saya ambil contoh aja, Pak. Masih boleh Pak Ruli ya, saya kasih contoh aja. Contoh begini ya, Ibu. Kalau Ibu dengan teman Ibu ya berhutang kepada saya kasih angka cukup banyak lah, 10 miliar kata. Ibu dengan teman Ibu berhutang kepada saya masing-masing 10 miliar. Dan berjanji, kalau misalnya Ibu nggak bayar, saya akan jebloskan Ibu dalam penjara ya, dua-duanya saya jebloskan dalam penjara. Perjanjiannya begitu. Nah, dalam perjalanan waktu ternyata dua-duanya nggak bisa bayar. Dan kita harus kembali kepada janji kita kan, berarti harus dijebloskan dalam penjara. Tapi saya kasihan sama Ibu, dua Ibu ini yang berhutang pada saya, dan saya suruh anak saya, tolong kasih tahu deh buat Ibu si A dan Ibu si B. Kasih tahu lah, ya Papa lunasin lah, udahlah kasihan, nanti hidupnya bagaimana, pikiran terus. Nah, waktu anak saya pergi ke Ibu si A, si A itu nggak percaya. Wah, dia ngomong, nggak apa-apa, saya tetap nyicil bayar. Lalu waktu anak saya pergi ke si B, Ibu si B gini, apa benar deh, benar. Dan akhirnya benar dia datang dan ya benar, ini saya kasih surat bebas hutang supaya Ibu senang. Ibu coba lihat dari kesaksian ini. Dua-dua Ibu ini hutangnya lunas nggak? Lunas kan ya? Dua-dua Ibu ini hutang. Tapi perasaannya beda nggak? Rasanya beda. Ibu yang B pasti senang. Karena dia tahu bahwa hutangnya sudah lunas, dan dia ternyata benar. Nah, Ibu yang A itu masih mikir. Masih mikir, dia terus berusaha. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20 katakan bahwa hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Jadi Tuhan sebenarnya sudah membebaskan semua hutang dosa kita. Nah, dari pertanyaan Ibu tadi, saya cuma mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak punya hak untuk mengatakan orang masuk neraka atau surga. Tapi kalau Ibu tanya saya, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan taat pada firman Tuhan, saya jawab pasti masuk surga. Kalau Ibu tanya gimana dengan orang yang belum percaya tapi berbuat baik, jawaban saya hanya begini, saya tidak tahu, Bu. Nanti beliau akan berurusan dengan Tuhan. Jadi saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa surga atau neraka. Mungkin Ibu pernah dengar ada pendeta bilang, oh pasti neraka. Tapi mohon maaf, dari hati saya yang paling dalam, saya tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Tapi saya harus berpegang pada keyakinan saya di dalam Kristus, saya menemukan jalan yang benar dan pasti ke surga. Di luar Kristus, I don't know. Ya. Itu jawaban saya, Bu ya. Terima kasih Pak Pendeta, sangat luar biasa, sangat bijak kita bisa memberikan jawaban-jawaban kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita yang belum percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama, bukan membawa kekristenan, tetapi Kristuslah jalan kebenaran hidup, dan dia sudah berjanji kepada kita bahwa dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang kembali loh.
ingat dia akan datang kembali. Dan bukan hanya kita doang yang mendapatkan berita itu, orang lain pun sama. Abraham yang lain pun mendapatkan berita yang sama. Jadi Amin. sudah pasti di dalam Yesus adalah jalan keselamatan, dan satu-satunya yang mengenal Yesus pasti masuk surga. Amin. Terima kasih. Saya boleh saya garis bawahi di sini bahwa berakar dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus senantiasa. Kita harus tetap teguh dalam iman, dan satu hal lagi yang ketiga adalah mengucap syukur, dan jangan lupa untuk selalu minta pertobatan setiap hari untuk Roh Kudus hadir kepada kita, menerangi kita, memberikan hikmat dalam berkata-kata, dalam memberikan bimbingan pada orang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Demikian Amin. Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Baik teman-teman semua, terima kasih ya. Waktunya singkat sore. Ya, ini waktu sangat pendek sekali, tapi sangat luar biasa firman yang disajikan dan disampaikan. Roh Kudus penuh hikmat kepada Pak Pendeta. Salam untuk keluarga Pak Pendeta. Baik, Pak. Ya, baik. Mungkin Mbak Angel ada yang mau disampaikan di sini? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ini menjawab sedikit Pak, ada lagi nih. Iya Pak, karena kita tidak bisa memaksa orang beragama lain masuk ke kita masalahnya. Betul, menurut Pak Ruli dan Pak Pendeta tadi, kita tidak bisa memaksa, tapi kan kita tidak menyetop kita untuk memberitakan kabar baik. Jadi kita beritakan saja kabar baik, Roh Kudusnya yang bekerja gitu ya. Amin. Ya. Pak Pendeta, terima kasih layanannya. Sedih juga kita nggak jadi bertemu hari ini, tapi tidak ada yang kebetulan kan. Udah jagoan semua ini, malah banyak yang disaksikan. Ya Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar untuk pengumuman sedikit. Minggu depan kita akan berusaha untuk tetap hybrid, jadi kita akan pakai online dan onsite. Mohon doanya Bapak Ibu supaya kita bisa memiliki tempat yang tetap di Raja Wali Place ini, sehingga kita semua bisa berkumpul semua lantai bisa berkumpul di satu tempat ya. Tanggal 23 Juni minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lusindo Tobing. Kami sangat bersuka hati mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir lagi. Terima kasih juga untuk persembahan yang diberikan di nomor rekening terlampir. Kita bertemu lagi minggu depan. Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Kita selalu mendoakan teman-teman ya. Janjinya Bapak, impiannya Bapak untuk tahun ini untuk menebarkan dan memenangkan banyak jiwa. Semoga terjadi ya Pak. Kalau perlu kami juga mau diajak-ajak Pak, PDRG diajak-ajak. Siap. Terima kasih Om Martin pelayanannya, Bapak Rulian dan Bapak Ibu semua. Untuk kehadirannya, kita akan menutup ibadah ini. Saya serahkan kepada Om Martin untuk satu lagu, dan nanti doa berkat dan doa syafaat oleh Pak Pendeta ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kisah kita tidak menimpa aku. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan menutup persekutuan kita pada siang hari ini, kita akan naikkan doa syafaat dan sekaligus doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan pada siang hari ini. Tuhan, hamba menyadari sangat terbatas untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam diri setiap kami menjelaskan lebih lagi Tuhan,
meteraikan kebenaran firman dalam hati setiap kami, dan mampukan kami bukan saja mengerti, tetapi melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga datang mengungkapkan syukur kami dengan membawa persembahan ini Tuhan, yang kami tahu persembahan ini, berkat ini dari Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan senantiasa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang juga sudah memberikan dengan penuh sukacita, memberkati hidup mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka, Tuhan memberkati. Dan Tuhan, kami mau satukan hati, kami juga berdoa untuk ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang juga sedang mengikuti ibadah ini Tuhan, dengan segala pergumulan hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, Tuhan lawat setiap kami, Tuhan pulihkan. Yang juga sedang bergumul untuk mendapatkan teman hidup, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong teman hidup yang baik dan berbagai-bagai pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Nah, saatnya Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kerja kami, dalam aktivitas hidup kami, Tuhan, yang bawa dalam tangan Tuhan. Mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati hidupmu. Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati keluargamu, anak-anak cucumu, keturunanmu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepadamu damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Di nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kembali kita ke tempat bekerja kita masing-masing. Dan berkati. Mbak Angel, mohon difoto. Ya, Ada page-nya 2 halaman nih. iya benar. Tunggu ya, sebentar. Ya. Saya foto dulu. Yang page pertama. 1, mana dia? Print screen. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Saya harus... Pak Herman, apa kabar? Di jalan ya Pak Herman? Oke, sekarang Ya, kita akan pakai page yang kedua nih. page 2. Oke. Siap. 1, 2, 3. Tunggu. 1, 2. Oke, Tuhan berkati semuanya. Terima Terima kasih kasih. teman-teman, Pak Ruli, Pak Martin, Sehat-sehat Angel, ya, teman Pak. semua, Pak Binsar. Terima kasih ya.